Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Kita akan pada kesempatan ini dalam rangkaian kuliah perencanaan elemen mesin di tema Kamkas ini kita di prodi mesin kilang kita sebelum kita menginjak bagaimana kita mendesain berbagai komponen mesin, kita perlu mereview ya, kita perlu mereview, meninjau ulang konsep-konsep prinsip-prinsip mekanika kekuatan material. Bagaimana? Ya karena pada saat kita merancang komponen mesin itu pertimbangan utama adalah kekuatan material, ya, kekuatan materialnya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa di dalam perencanaan elemen mesin itu suatu struktur mesin, struktur komponen elemen mesin atau komponen mesin itu dibebani oleh suatu beban tertentu, gitu ya. Mechanical loading, beban mekanik. Nah, pertanyaan mendasar adalah apa yang terjadi jika si struktur tersebut itu dibebani beban mekanik tersebut? Apakah dengan beban tersebut itu bisa fail atau bisa save, ya, bisa tidak gagal? Nah, itu pentingnya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ternyata dia tidak kuat, ya maka pilihannya adalah kita bisa memperbesar dimensi atau mengganti materialnya. Ya, jadi prinsipnya kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu, untuk mengetes atau menganalisis apakah dia itu akan fail atau save, itu toolsnya, ada analisis toolsnya, itu kita menggunakan kajian mekanika kekuatan material. Itu kita perlu mereview ya, mekanika kekuatan material yang merupakan mata kuliah sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, apa saja sih yang kita review? Jadi pertama adalah kita harus mendefinisikan beban. Jadi suatu struktur itu dikasih beban, ya ujung-ujungnya adalah dia kuat atau tidak. Maka step by step-nya adalah pertama adalah kita harus mendefinisikan beban apa yang dialami oleh suatu struktur tersebut. Struktur atau komponen atau elemen mesin. Nah, setelah kita bisa mendefinisikan beban apa saja yang dialami, dalam hal ini statik ya. Kenapa ya? Kita untuk sementara ini statik. Beban apa yang dialami, terutama beban mekanik ya. Beban mekanik apa yang dialami oleh struktur tersebut. Yang kedua adalah kita mendefinisikan atau memodelkan struktur yang benda fisik, ya benda real di alam semesta ini, dalam hal ini adalah komponen mesin, menjadi suatu model di kertas atau di komputer. Ya, itu namanya pemodelan. Jadi kita sebagai engineer itu mendapatkan tugas untuk memodelkan alam semesta ini. Gitu. Dalam hal ini yang kecilnya itulah komponen mesin dalam suatu diagram benda bebas. Jadi free body diagram. Nah, setelah kita dapatkan gambarnya dan kita kasihkan pembebanan seperti apa, itu kan pemodelan. Nah, pemodelan yang gambar tersebut, diagram tersebut, itu harus kita terjemahkan menjadi persamaan-persamaan matematika. Nah, melalui apa? Melalui hukum alam. Dalam hal mekanika kekuatan material, khususnya statik, kita menggunakan hukum Newton, ya, terutama hukum kedua Newton. Ya, kenapa? Karena statik, maka sigma F sama dengan 0. Gitu ya, sigma F atau sigma momen juga sama dengan 0. Nah, ini adalah menerjemahkan dari diagram tersebut menjadi persamaan matematika. Supaya apa? Supaya kita bisa memecahkan secara matematika. Nah, tadi setelah persamaan equilibrium atau persamaan kesetimbangan gaya tersebut, maka kita menghitung apa yang dinamakan dengan internal force atau gaya dalam. Loh, bedanya apa dengan loading definition yang di nomor 1 tadi? Ya, nomor 1 ini loading definition adalah gaya luar. Gaya yang diterapkan dari luar struktur. Nah, pada saat dibebani, maka si struktur di dalam struktur itu mengalami
internal force. Setelah itu, baru kita terjemahkan internal force-nya itu menjadi tegangan, state of stress, atau tegangan. Oke. Nah, nanti dalam struktur ini dengan beban dari luar tertentu ini, maka di sepanjang atau di seluruh struktur itu, dia itu mengalami gaya dalam, dan dengan gaya dalam tersebut kita bisa menghitung tegangan di setiap titik, ya, baik di permukaan maupun di dalam struktur tersebut. Nah, itu namanya state of stress, ya, kondisi tegangan. Jadi ini adalah secara garis besar step by step dari analisis statik. Untuk pembebanan, ingat ini adalah mechanical loading, ya, beban mekanik. Kenapa? Karena ada beban yang lain, misalnya thermal. Ya, itu ada beban thermal, itu beda lagi ya. Ini kita masih fokuskan pada beban mekanik. Nah, untuk beban mekanik itu kita punya ada dua, yaitu gaya sama momen. Nah, gaya itu apa? Baik itu gaya maupun momen itu sebenarnya suatu bentuk vektor, ya, besaran vektor. Ingat, vektor itu punya besar dan arah, direction and magnitude. Ya, besar magnitude, arah itu direction. Jadi misalnya kalau force itu adalah gaya yang garis lurus, yang mengikuti garis lurus. Maka kalau garis lurus, ya directionnya itu ke sini, ya ke kiri saya, ya ke kiri saya, ke kanan Anda. Ya, besarnya berapa? Ya bisa 10 Newton, 20 Newton gitu ya. Atau misalnya arahnya ke kanan saya, ya ke kanan saya, besarnya 15 Newton gitu, ada seterusnya, atau ke atas, atau miring. Nah, itu mengikuti garis lurus, itu namanya force, ya, atau gaya. Nah, efeknya pada si struktur itu dalam hal statik itu, gaya yang diterapkan di sini terhadap struktur ini, dia itu bisa berakibat atau berefek push atau compression atau tekan atau tarik. Tarik, strukturnya ditarik atau ditekan. Atau di shear. Di shear itu gayanya seperti ini ya, tegak lurus gitu, jadi digeser gitu. Itu adalah gaya. Oke, itu efeknya terhadap struktur. Tapi gayanya sendiri itu ya bisa ini berarti di titik sini itu gayanya ke sini misalnya. Maka kan dia itu seolah-olah arah Y-nya sekian, arah X-nya sekian gitu ya. Sekian Newton, sekian ya, arah X-nya sekian Newton, arah Y-nya sekian Newton. Jadi dan kemudian digabungkan disuperposisikan menjadi satu gaya yang pada satu titik. Ya, jadi itu gaya punya besar dan punya arah. Nah, kalau momen itu sebenarnya gaya yang berputar. Gitu ya. Jadi kalau gaya itu adalah gaya yang mengikuti garis lurus, tapi kalau momen itu dia itu akan berputar. Ya, jadi arahnya itu adalah berputar. Jadi bisa kalau terhadap struktur ini bisa seolah ada gaya yang memutar si ini, ya, memutar si struktur ini, bisa memutar ke sini, bisa memutar ke sini, ya kan? Atau bisa memutar ke sini. Ya, maka kita bisa bilang itu adalah kalau putar seperti ini itu namanya twisting atau puntir. Sementara kalau seperti ini itu namanya bending, ya, atau tekuk, ditekuk ke sini atau tekuk ke sini. Ingat ini ilustrasinya adalah ini statik ya, statik itu artinya apa? Strukturnya itu nggak bergerak ke sini. Kalau bergerak seperti ini adalah dinamik. Ya. Jadi bayangkan ini struktur diam, tetapi dia mengalami atau menerima beban eksternal, beban luar. Ya, bisa berupa gaya atau bisa berupa momen. Jadi itu kita harus bisa menerjemahkan apa yang dialami oleh struktur atau komponen mesin itu dalam beban. Ya, bebannya bisa beban luar ya, beban bisa berupa gaya atau bisa berupa momen. Kira-kira seperti itu.